Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang topik Organizational Structure and Design. Kenalkan, saya Adinda Priskawarianti, NIM 149, selaku moderator. Ada juga rekan-rekan saya, Ahmad Hidayat, NIM 133, Alfiana Sela Ili Yunafida, NIM 148, Ana Furoida, NIM 115, Anadia Huzainul Muna, NIM 162, Andri Junvia Caksono, NIM 111, Angelin Belenda Kristianto, NIM 503, Anissa Tripurnamasari, NIM 114, dan yang terakhir ada Aprilia Salsabila, NIM 139. Presentasinya dengan rekan saya, Alfiana Sela. Waktu dan tempat saya persilahkan. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah pola formal yang mengelompokkan orang dan pekerjaan. Pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai subunit organisasi yang sering digambarkan melalui bagian organisasi. Struktur organisasi juga didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi. Hal ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Struktur organisasi digambarkan dalam bentuk skema organisasi atau organigram, jelaskan bagian maupun antar individu. Jill Corkindale mengatakan bahwa desain dan struktur organisasi yang buruk menghasilkan kontradiksi yang membingungkan. Kebingungan dalam peran, kurangnya koordinasi antar fungsi, kegagalan untuk berbagi ide, dan pengambilan keputusan yang lambat membuat manajer menjadi kompleks, stres, dan konflik. Struktur organisasi tersebut dikembangkan untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur diilustrasikan menggunakan organisasi struktur organ. Misalnya dalam struktur terpusat, keputusan mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan di antara berbagai tingkatan organisasi, perusahaan untuk tetap efisien dan fokus. Selanjutnya ada rekan saya, Ana Furoida. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari rekan saya. McKinsey tahun 1975 menyatakan untuk membuat struktur organisasi yang tepat, dimulai dari melihat karakteristik fenomena birokrasi, dilakukan riset untuk mempelajari organisasi yang kompleks, yang dapat menjelaskan sebab-sebab adanya struktur khusus, dan mencari kontribusi pada pola-pola perilaku dan efektivitas dari sebuah organisasi. Sedangkan penekanan yang harus dilakukan sekarang adalah untuk menetapkan alasan empirisme mengapa terjadi perbedaan derajat variasi pada struktur hierarki organisasi dan untuk menguji pengaruh pola struktur yang berbeda pada perilaku dan efektivitas organisasi. Selanjutnya, struktur organisasi yang sesuai telah diterapkan oleh salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu PT Indofood Tbp Sukses Makmur Tbk Divisi Olahan Makanan tersebut dipimpin oleh seorang general manager yang bertugas memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan perusahaan. General manager tersebut membawahi 6 departemen, yaitu Branch Human, Resource Manager, Purchasing Officer, Factory Manager, Process Development Manager, dan Area Sales and Promotion Manager. Di dalam operasional perusahaan, setiap departemen saling terkait dan berhubungan dengan departemen lain.
guna untuk mewujudkan keberlangsungan dan kelancaran dalam setiap kegiatan perusahaan sehari-harinya. Slide selanjutnya. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Nudel Semarang merupakan salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. PT Indofood CBP Sukses Makmur Divisi Nudel Semarang merupakan divisi terbesar di Indonesia. Di antaranya adalah di Kota Jakarta, Tangerang, di Bitung, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Banjarmasin, Manado, Pontianak, Palembang, Medan, dan Pekanbaru. Selain di dalam negeri, divisi Nudel juga memiliki pabrik di Filipina, China, Nigeria, Saudi Arabia, Syria, dan Malaysia. Perusahaan yang siap saji dan dikemas bersama bumbu dan minyaknya, kemudian didistribusikan ke wilayah DIY dan Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan antara lain mie instan dengan merek Indomie, Supermie, Sarimi, dan Sakura dalam berbagai macam rasa. Selanjutnya ada rekan saya, Anissa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Visi dan misi. Yang pertama, visi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Nudel Semarang, yaitu menjadi penyedia utama makanan konsumer produk bermerek terkemuka bagi jutaan konsumen Indonesia dan juga di berbagai penjuru dunia. Kemudian misinya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Nudel Semarang, yaitu senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif dengan harga terjangkau yang merupakan pilihan pelanggan. Memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun internasional. Memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang nutrisi. Meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Nilai perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Nudel Semarang, yaitu dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas, kami menghargai seluruh pemangku kepentingan, dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Definisi desain organisasi. Desain organisasi merupakan suatu model yang dipilih oleh suatu organisasi untuk melakukan koordinasi dan pengendalian tugas-tugas dalam organisasi, termasuk di dalamnya bagaimana cara memberikan motivasi kepada anggota organisasi supaya bisa mengeluarkan kemampuan dan talenta yang dimiliki secara optimal dan sumber daya dalam memproses menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi organisasi, baik batang ataupun jasa. Selanjutnya, rekan saya Abdi Dayat, waktu dan tempat saya persilahkan. Menurut Wisnu dan Resana 2015, tutorial yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Griffin 24352, desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Selanjutnya, desain organisasi dinyatakan sebagai proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan tempat anggota organisasi melaksanakan strategi tersebut. Desain organisasi menurut manajer untuk melihat secara bersamaan ke dalam organisasi dan keluar organisasi. Selanjutnya ada rekan saya, Angelin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dalam pengembangan desain organisasi, ada dua hal yang penting. Pertama, pertumbuhan strategi dan lingkungan berlangsung dengan berlalunya waktu. Desain organisasi merupakan proses yang berkelanjutan. Kedua, perubahan dalam struktur termasuk mencoba dan kemungkinan berbuat salah dalam rangka menyusun desain organisasi. Manajer hendaknya memandang desain organisasi sebagai pemecahan masalah
dan mengikuti tujuan organisasi dengan gaya situasional atau kontingensi, yaitu struktur yang ada di desain untuk menyesuaikan keadaan organisasi atau subunitnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan struktur organisasi dalam perusahaan. Yang mempengaruhi struktur organisasi adalah pertama, pembagian pekerjaan. Tingkat di mana tugas dalam sebuah organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang berbeda. 2. Departementalisasi. Dasar yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok. 3. Hierarki. Garis wewenang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas ke tingkatan bawah dan menjelaskan hubungan si pelapor kepada si penerima laporan. Keempat, koordinasi. Koordinasi proses menyatukan aktivitas dari departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. 5. Tentang manajemen. Jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang pemimpin secara efektif. Selanjutnya ada rekan saya, Andri Jumfia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Berikut beberapa alasan penting kenapa struktur organisasi harus ada setiap bisnis atau perusahaan. 1. Kejelasan kedudukan dan koordinasi. Dalam hal ini, bagian struktur organisasi dapat memperluas alur komunikasi antar tim. Koordinasi dibutuhkan untuk menghindari miscommunication yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis. 2. Kejelasan dalam jalur hubungan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberi keuntungan. 3. Kejelasan tanggung jawab. Tentang tinggi wewenang dapat menjadi masalah serius, misalnya ada 2 pemimpin dalam satu perusahaan. Bahkan kebingungan dalam hal pengambilan keputusan tepat. 4. Pengendalian dan pengawasan. Tercapainya tujuan suatu bisnis adalah melalui pengendalian dan pengawasan rutin untuk evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota. Keuntungan menggunakan struktur organisasi. 1. Mencapai target atau tujuan perusahaan lebih cepat. 2. Deskripsi pekerjaan karyawan yang jelas. 3. Koordinasi antar unit, fungsi, atau bagian, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab lebih jelas. 4. Mampu mengurangi konflik internal yang bisa terjadi dalam perusahaan. 5. Meningkatkan moral dan juga motivasi karyawan karena ada jenjang karir yang jelas. Contoh struktur organisasi dalam suatu perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur, TBK Divisi Nudel Semarang, dipimpin oleh seorang general manager yang bertugas memimpin dan mengerahkan seluruh kegiatan perusahaan. General manager tersebut membawahi 6 departemen, yaitu Brand Human Resources Manager, Purchasing Officer, Factory Manager, Brand Process Development, dan Quality Control Manager, Finance dan Accounting Manager, dan Area Sales Promosi Manager. Di dalam operasional perusahaan, setiap departemen saling terkait dan berhubungan dengan departemen lain, guna mewujudkan keberlangsungan dan kelancaran dalam tiap kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada rekan saya, Anadia Zainul Muna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Penerapan desain organisasi dalam perusahaan. Sebuah struktur dan desain yang efektif harus mampu mengoptimalkan kinerja baik organisasi maupun anggotanya. Sebuah struktur organisasi dan desain yang efektif dengan tepat, misalnya uang, material, orang, untuk mencapai tujuan. Ini berarti mengorganisasi tugas dalam cara-cara paling efektif dan efisien agar tidak ada duplikasi perusahaan, mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama, mengalokasikan kedudukan agar orang ada jaminan kalau pekerjaan dapat diselesaikan menjelang jawab. Desain dan struktur organisasi adalah agar setiap orang di dalam organisasi memahami siapa
yang bertugas dan bertanggung jawab kepada siapa, apa yang dilakukannya, bila mana dilakukan, di mana melakukannya, bagaimana melakukannya, dan bagaimana desain organisasi tidak hanya sekedar sarana untuk menjamin agar berbagai aktivitas dikelola dengan cara yang paling efisien, tetapi juga akan membantu proses perencanaan, pembuatan keputusan, dan meminimalisir konflik di antara departemen dan fungsi akibat dari adanya ekspektasi kerja yang kurang jelas. Slide selanjutnya. Desain struktur organisasi PT Indofood CBS Sukses Makmur adalah struktur unit bisnis strategi atau SBU karena PT Indofood mengelompokkan divisi yang sama ke dalam wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada seorang kepala divisi yang secara langsung memberikan laporan kepada direktur eksekutif. Materi terakhir dari kelompok kami ada rekan saya, Aprilia Sabila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dalam organisasi ini terdapat dua kelompok orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan hubungan antara atasan digambarkan dengan garis, di mana bawahan hanya mengenal satu atasan sebagai komando dan hubungan antara atasan. Yang kedua, orang melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian yang dimiliki. Orang ini berfungsi untuk memberikan saran-saran kepada unit operasional dan karyawan ini disebut staf. Slide selanjutnya, tinggi di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, seorang manajer umum atau general manager, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris manajer. Manajer umum ini membawahi satu manajer pabrik atau factory manager. Factory manager membawahi supervisor produksi atau produksi teknik atau technical manager, manajer gudang atau warehouse manager, supervisor PPIC atau production planning and inventory control. Yang kedua, PDQCM atau process development and quality control manager membawahi supervisor pengembangan mutu proses atau quality control process supervisor, supervisor pengawasan mutu bahan baku atau produk jadi, atau quality control raw material and finished good supervisor. Selanjutnya, yang ketiga, manajer keuangan atau finance and accounting manager membawahi supervisor keuangan atau finance supervisor, supervisor pengontrol pembiayaan atau cost control supervisor, supervisor accounting atau supervisor accounting. Yang nomor 4, manajer pemasaran. Area sales and promotion manager terbagi ke dalam dua wilayah yang membawahi ASPS atau area sales promotion supervisor. Yang kelima, manajer personalia atau branch personnel manager membawahi supervisor hubungan industri atau industrial relation supervision and logistics supervisor, supervisor affair and service supervisor, supervisor keamanan atau security supervisor, supervisor hubungan publik atau public relation supervisor. Yang keenam ada purchasing officer. Purchasing officer memimpin departemen purchasing yang mempunyai tugas untuk melakukan pengadaan barang-barang yang diperlukan oleh masing-masing departemen. Baik, sudah. Baiklah, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan presentasi ini. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.